Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 volume 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 113 soal nomor 5 sampai nomor 8. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, ayo berhitung. Nah, di sini kita diminta menghitung 18 soal ini ya. Siap? Nomor 1, 7,84 ditambah 4,32. Cara menghitungnya langsung aja disusun ke bawah. Oke, kita tuliskan dulu 5.1 ya. Soal nomor 5 yang bagian 1. 7,84 ditambah 4,32. Menulis komanya harus lurus. 4,32 gini. Kita tambahkan biasa aja. 4 tambah 2 6, 8 tambah 3 11. Nyimpen 1. 1 tambah 7 8 tambah 4 12. Nah, terus komanya ikut turun. Jadi jawabannya 12,16. Selesai. Sekarang yang nomor 2, 5.2. Soalnya 6,89 tambah 5,3. Ini koma ya. 6,89 tambah 5,3. Kita tulis susun ke bawah lagi. 6,89. Nah, 5,3 itu nulisnya 5 dulu terus koma baru 3. Gini. Terus ditambah. 9 ditambah nggak ada berarti turun aja ya 9-nya. Terus 8 tambah 3 11, simpen 1. 1 tambah 6 7, tambah 5 12. Nah, komanya ikut turun. Jadi jawabannya 12,19. Selesai. Lanjut nomor 3. 8,4 kurangi 2,01. Susun ke bawah juga. Tulis dulu. 8,4 dikurangi 2,01 itu nulisnya gini, 2,01 ya. Jadi yang harus lurus dengan 8 itu angka 2-nya karena kita harus meluruskan koma. Nah, karena ini dikurang, hati-hati kalau ada bagian yang kosong di sini, boleh kita kasih angka 0. Sehingga ini ngitungnya 0 dikurangi 1, kan nggak bisa. Berarti minjem ya, jadi 10. Minjemnya dari 4 ini. 4-nya menjadi angka 3. 10 dikurangi 1 adalah 9. 3 dikurangi 0 adalah 3. 8 dikurangi 2 adalah 6. Terus dikasih koma. Jadi jawabannya 6,39. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. 3/8 tambah 7/8. Kalau ini kita tulis 3/8 ditambah 7/8 sama dengan gitu ya, betul. Nah, karena ini per 8 di sini juga per 8, berarti nanti hasilnya juga per 8. Yang atas ini ditambah aja, 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 adalah 10. Nah, biasanya 10/8 ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, kita tulis dulu per 8. Sekarang kita berpikir, 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? Tentu saja 8 dikali 1. 8 dikali 1 kan 8. Agar jadi 10, di sini harus dikasih angka 2. Coba kita cek, 8 kali 1, 8, ditambah 2, 10 per 8. Tuh, kembali lagi. Jadi ini jawabannya ya, 1, 2 per 8. Untuk kalian yang sudah bisa menyederhanakan pecahan, 1, 2 per 8 ini bisa disederhanakan sekali lagi menjadi sama dengan 1. Nah, 2 per 8-nya ini boleh dibagi yang sama. Kalau Kak Sari ini kita bagi aja dengan 2. 2 bagi 2 adalah 1 per 8 bagi 2 adalah 4. Nah, jawaban inilah yang terbaik ya. Jadi, soal nomor 4 ya. Soal nomor 5 bagian 4, 3/8 ditambah 7/8 hasilnya adalah 1. 1/4. Oke, untuk kalian yang belum terlalu bisa menyederhanakan pecahan atau merubah ke pecahan campuran, menjawab yang di sini saja sudah boleh. Oke ya, tergantung kemampuan masing-masing dan tergantung perintah dari guru kelasnya masing-masing. Ketiga-tiganya ini jawabannya benar. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, 2 per 7 ditambah 6/7.
Nah, seperti ini menulisnya 2/7 ditambah 6/7. Caranya, ini duanya kita tulis dulu yang besar. Terus di sini per 7, ini juga per 7. Berarti nanti hasilnya juga per 7. Atasnya tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah 6 adalah 8. Kalau kita lihat 8/7 ini adalah pecahan tidak sejati atau tidak murni. Kenapa? Karena angka yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Berarti bisa kita rubah ke pecahan campuran. Caranya gini, sama dengan 2 ditambah. Nah, yang 8/7 ini kita tulis dulu per 7. Terus kita berpikir, 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8? Tentu saja 7 dikali 1 kan? 7 dikali 1 kan 7. Nah, ditambah berapa ya agar jadi 8? Ditambah 1. Coba kita cek, 7 kali 1 7, tambah 1 8 per 7. Betul nih, 8/7. Kalau duanya tetap ditulis aja. Nah, sekarang hasil akhirnya sama dengan ini. Yang bilangan besar ini, yang angkanya besar ini ditambahkan saja. 2 tambah 1 adalah 3. Terus pecahannya 1/7. Selesai. Gimana? Bisa diikutin ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. 1 7/9 ditambah 4 7/9. Ini soalnya sudah Kak Sari catat. 1 7/9 ditambah 4 7/9 sama dengan yang ditambahkan ini dulu. 1 tambah 4. 1 tambah 4 adalah 5. Kemudian pecahannya ini per 9, di sini juga per 9. Berarti nanti jawabannya juga per 9. Terus yang ditambahkan atasnya saja atau pembilangnya. 7 ditambah 7 yaitu 14. Nah, kalau kita perhatikan lagi, 14/9 ini bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya sama dengan 5-nya ditulis dulu, terus tambah. 14/9, kita tulis dulu per 9. Terus kita mikir, 9 dikali berapa ya supaya hasilnya mendekati 14? Tentu saja 9 dikali 1. Karena 9 kali 1 adalah 9. Nah, agar menjadi 14 ini harus ditambah angka 5. Kalau dicek 9 kali 1 9 ditambah 5 14/9 gitu. Sehingga hasil akhirnya ini aja, 5 tambah 1 adalah 6. Terus pecahannya 5/9 kita tulis. Selesai. Ya, jadi 1 7/9 ditambah 4 7/9 sama dengan 6 5/9. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. 1 1/3 kurangi 2/3. Oke, kalau soal yang seperti ini, 1/3 dikurangi 2/3, cara mudahnya gini aja. Yang 1/3 ini kan pecahan campuran ya, kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya, tulis dulu per 3, terus kita hitung. 3 dikali 1 adalah 3, ditambah 1. 3 tambah 1 yaitu 4. Kak Sari ulang, 3 kali 1 3, ditambah 1. 4. Nah, per 3-nya sudah kita tulis. Terus baru dikurangi 2/3. Nah, di sini ini per 3, di sini juga per 3. Berarti nanti hasilnya juga per 3. Terus 4 dikurangi 2 aja. 4 dikurangi 2 adalah 2. Selesai. Mudah ya? Jadi 1/3 dikurangi 2/3 sama dengan 2/3. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. 8 1/5 dikurangi 2 3/5. Nah, ini dia. 8 1/5 dikurangi 2 3/5. Cara mudahnya seperti ini. Nanti 1/5 kalau dikurangi 3/5 itu kan nggak bisa. Karena 1 dikurangi 3 kan nggak bisa ya dek ya. Masa angkanya lebih kecil dikurangi yang lebih besar. Nah, kalau nggak bisa dikurangi ini, berarti kita minjam. 1/5-nya minjam 1 dari angka 8. 8 kalau dipinjam 1 jadi berapa? Jadi 7. Kemudian minjam 1 itu kalau pecahan tergantung dari angka di bawahnya sini. Karena di sini angka 5, maka 5-nya ini naik ditambahkan ke 1. 5 tambah 1 berapa? 6. Berarti 6/5.
Oke, mungkin ini agak membingungkan. Nanti Kak Sari bantu kasih contoh soal yang lain supaya kalian lebih paham. Nah, sekarang 8 1/5-nya sudah berubah menjadi 7 6/5. Barulah dikurangi dengan 2 3/5. Hasilnya sama dengan ini, 7 dikurangi 2 aja. 7 dikurangi 2 adalah 5. Terus 6/5 dikurangi 3/5. Karena di sini per 5/5, berarti nanti jawabannya juga per 5. Terus 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 adalah 3. Selesai. Gitu. Coba kita latihan lagi ya. Ini Kak Sari tambahin contoh khusus untuk soal yang seperti ini. Taruhlah kita punya angka misalnya 6 3/10 dikurangi 4 7/10. Nah, coba kita cek dulu. Nanti 3 dikurangi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti tadi ya, minjem 1 dari si angka 6 ini. Karena angka 6 ini dipinjam 1, dia berubah menjadi 5. Kemudian, nah angka 3-nya ini kan mau minjem 1. Minjem 1 itu tapi lihat dari bawahnya. Karena di sini angkanya 10, berarti 3-nya ini ditambah 10. Jadi langsung aja atas ditambah bawah. 3 ditambah 10 adalah 13/10. Pernya tetap. Coba yang atas tadi kan 1 ditambah 5 tuh 6. Pernya tetap per 5. Gitu. Jelas ya? Baru dikurangi dengan 4 7/10. Hasilnya sama dengan 5 dikurangi 4 adalah 1. Ini per 10, di sini juga per 10, maka kita juga per 10. Nah, tinggal 13 dikurangi 7. 13 kurangi 7 adalah 6. Gitu. Bisa. Satu lagi, mau contoh soal satu lagi ya? Boleh ya, untuk bahan latihan mudah-mudahan kalian makin lancar. Contoh lagi. Ini aja, angkanya adalah 9 4/11 dikurangi 5 8/11. Sama dengan, kita cek dulu. Nanti 4 dikurangi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, minjem dari sini. 9 dipinjam 1 menjadi 8. Terus angka atas tambah dengan bawah. 4 tambah 11 adalah 15. Pernya harus tetap ya, per 11. Nah gitu. Kemudian dikurang 5 8/11 dari sini. Hasil akhirnya sama dengan 8 dikurangi 5 adalah 3. Nih per 11 dengan per 11 kita juga per 11. 15 dikurangi 8 adalah 7. Selesai. Jadi jawabannya 3 7/11. Nah, ini adalah dua contoh soal tambahan dari Kak Sari. Tetapi untuk soal nomor 8 ya, jawabannya adalah 5 3/5. Soalnya yang ini tadi. Oke, kalian tulis aja yang ini ya. Karena yang contoh ini untuk tambahan aja, tidak perlu ditulis di kertas jawaban kalian. Nanti malah disalahin sama Pak Guru atau Bu Gurunya ya. Ini tambahan aja dari Kak Sari. Oke ya, selesai ya, soal nomor 8-nya sudah terjawab. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. 3 dikurangi 5/6. Ini 3 dikurangi 5/6. Cara mudahnya bagaimana? Cara mudahnya gini, 3-nya ini kan tidak punya pecahan. Berarti kita buat saja pecahannya. Caranya, 3-nya mundur 1. 3 mundur 1 itu menjadi berapa? 2. Kemudian pecahannya lihat yang di sini. Karena dia per 6, makanya kita buat angka yang sama, yaitu 6/6. Baru dikurangi dengan 5/6. Nah, hasilnya sama dengan 2-nya tetap. Ini per 6 dengan per 6 ya kita tulis juga per 6. Terus 6 dikurangi 5 yaitu 1. Nah, ini dia jawabannya. Jadi 3 dikurangi 5/6 sama dengan 2, 1/6. Paham nggak? Supaya lebih paham, Kak Sari kasih tambahan lagi ya, contoh ya. Boleh 1 atau 2 deh contohnya. Misalnya kita punya angka 4 dikurangi 5/9. Nah, gini, sama dengan seperti tadi, 4-nya mundur 1. 4 kalau mundur 1 itu menjadi 3.
Terus karena di sini per 9, maka kita buat angka yang sama, yaitu 9 per 9. Gitu. Jadi 4 itu kita rubah menjadi 39 per 9. Barulah dikurangi dengan 5 per 9. Hasilnya 3-nya kita tulis. Ini per 9 per 9 berarti jawabannya juga per 9. Nah, hasil akhirnya tinggal ini aja. 9 dikurangi 5 yaitu 4. Dah terjawab. Jadi jawabannya 3, 4 per 9. Kalau soalnya yang ini. Nah, satu lagi, contoh lagi biar tambah paham. Mau angka berapa? Bebas ya. Misalnya 7 dikurangi 10 per 11 misalnya. Cara mudahnya, 7-nya mundur 1 menjadi 6. Karena di sini per 11, kita buat juga 11 per 11. Barulah dikurangi dengan 10 per 11. Hasil akhirnya 6 per 11 per 11 ya, punya kita juga per 11. Terus 11 kurangi 10 adalah 1. Selesai. Coba ya, tambahin latihan soal, banyak berlatih nanti kalian makin mahir. Untuk jawaban aslinya yang nomor 9 ini, 3 dikurangi 5 per 6 adalah 2, 1 per 6. Ini ya. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. 106 kali 247. Nah, cara menghitungnya ini kita susun ke bawah. Kita susun seperti ini. 106 kali 247. Kita kalikan dulu. 6 kali 7 adalah 42. Ya, tulis 2, simpennya 4. Terus 0 kali 7 adalah 0. Ditambah 4 ya 4. Terus 1 kali 7, 7. Nah, sekarang sudah berakhir nih tugasnya 7. Nah, sekarang yang dikalikan adalah atas dikali dengan 4. Ayo, 6 kali 4 adalah 24. Tulis 4, simpen 2. Oke, kemudian 0 dikali 4. 0 dikali 4 itu 0. Ditambah 2, ya 2. Terus 1 dikali 4 adalah 4. Nah, sekarang satu lagi, semua yang di atas ini dikalikan 2. 6 kali 2, 12. Terus 0 kali 2 adalah 0, ditambah 1, ya 1. Terakhir 1 dikali 2 adalah 2. Baru ditambah. Ini 2-nya turun. 4 tambah 4, 8. 7 tambah 2, 9. Tambah 2, 11. Tulis 1, simpan 1 di sini. 1 tambah 4, 5, tambah 1, 6. Terakhir 2-nya turun. Jadi jawabannya 26.182. Itu untuk soal yang nomor 10 ya, terjawab. Yes. Lanjut ke soal yang nomor 11. 0,61 dikali 8. Nah, ini kita susun ke bawah juga. Menyusunnya seperti ini, 0,61 kali 8. Kita kalikan saja, 1 kali 8 adalah 8. 6 dikali 8 adalah 48. 48 itu tulis 8, simpan 4. Nah, terakhir 0 kali 8. 0 kali 8 ya 0. Ditambah 4 jadinya 4. Terus ada komanya. Nah, di sini kan ada 2 angka di belakang koma, 1, 2. Berarti kita buat 2 angka di belakang koma juga, 1, 2. Maka komanya ada di sini. Jadi jawabannya adalah 4,88. Oke, lanjut ke soal 12. 0,24 kali 75. Susun ke bawah juga. Menyusunnya seperti ini, 0,24 kali 75. Langsung kita kalikan, 4 kali 5, 20, tulis 0, simpen 2. Terus 2 kali 5, 10. 10 ditambah 2 adalah 12, tulis 2, simpen 1. Nah, 0 kali 5 adalah 0, ditambah 1 ya 1. Lagi, 4 kali 7, 28, tulis 8 ya, simpen 2. Terus 2 kali 7, 14. 14 tambah 2, 16. Tulis 6, simpan 1. Terakhir 0 kali 7 adalah 0, ditambah 1, ya 1. Baru ditambah. 0-nya turun. 2 tambah 8 itu 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 6, 8. Terus 1-nya turun.
Oke, nah sekarang untuk komanya. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita buat juga 2 angka di belakang koma. Ini dia 1, 2. Ya, maka komanya di sebelah sini. 18,00. Itu jawaban untuk soal nomor 12. 18,00 ini boleh juga disebut dengan 18 saja. Ya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. 96 dibagi 12. Pakai bagi kurung. Di sini kita tulis 96-nya yang di dalam kurung ya, 12-nya itu yang di luar. Nah, gini. Terus kita berpikir 12 dikali berapa yang hasilnya 96? Tentu saja 12 dikali 8. Karena 12 dikali 8 itu pas banget 96. 96 dikurangi 96 adalah 0. Jadi, 96 dibagi 12 sama dengan 8. Ya, ini dia jawabannya. Kalau dituliskan biasa gini, 96 dibagi 12 sama dengan 8. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. 864 bagi 36. Lagi ya, pakai bagi kurung. Kita tulis dulu. Yang 864-nya di dalam kurung, yang 36-nya di luar kurung. Gini. Terus kita ambilnya angka 86 saja. 86 dibagi 36. Atau berpikirnya boleh gini. 36 dikali berapa yang hasilnya mendekati 86. Tentu saja 36 dikali 2. Karena 36 dikali 2 adalah 72. Dikurang 86 dikurangi 72. 6 kurangi 2, 4. 8 kurangi 7, 1. Terus angka 4 yang di sini turun. Bacanya 144. 144 dibagi 36. Kita berpikir 36 dikali berapa ya yang hasilnya 144. Ternyata 36 dikali 4. Nah, 36 dikali 4 itu pas banget 144. Terus dikurangi hasilnya adalah 0. Jadi 864 dibagi 36 hasilnya sama dengan 24. Gini. Bisa kan ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15, 1080 dibagi 72. Pakai bagi kurung juga. Menuliskannya seperti ini. Yang 1080-nya di dalam kurung, 72-nya di luar kurung. Nah, terus kita ngitungnya ini aja. Pakai 108. 108 dibagi 72. 72 dikali berapa yang hasilnya mendekati 108? Tentu saja 72 dikali 2. Oh, kalau dikali 2 kebanyakan ya. Coba kita cek 72 dikali 2. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. Kebanyakan. Berarti nggak boleh pakai angka 2. Kita coret. Kita ulang. 108 dibagi 72. Yang paling mendekati adalah 1. Karena 72 dikali 1 itu 72. Sehingga tidak melebihi 108. Nah, sekarang dikurang. 8 dikurangi 2, 6. Terus 0 dikurangi 7 kan nggak bisa. Langsung aja 10. 10 dikurangi 7 itu 3. Dah. Nah, 0 yang di sini turun. Sekarang 360 dibagi 72. Kita berpikir 72 dikali berapa yang hasilnya 360. Coba kita kalikan ya 72 dengan 5. Ini Kasari nebaknya 5. 2 kali 5, 10. 7 kali 5, 35. Tambah 1, 36. Tuh pas banget. Jadi kita taruh di sini 5. 72 kali 5, 360. 360 dikurangi 360, 0. Selesai. Sehingga 1080 dibagi 72 adalah 15. Oke. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16, 75,2 dibagi 8. Ini juga pakai bagi kurung.
Nah, menuliskannya begini, 75,2-nya di dalam kurung, 8-nya yang di luar kurung. Yang kita bagi ini aja, 75 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 75? Tentu saja 8 dikali 9, karena 8 dikali 9 itu 72. Terus dikurang. 75 dikurangi 72 adalah 3. Terus koma 2-nya ini turun ya, atau 2-nya saja boleh. Gini, mikirnya 32 dibagi 8. 32 dibagi 8 kan adalah 4. Karena di sini tadi ada koma, berarti kita juga kasih di sini koma. Koma 4. 4 dikali 8 atau 8 dikali 4 adalah 32. Gini. Nah, terus dikurang. 3,2 dikurangi 3,2 itu 0. Jadi, 75,2 dibagi 8 adalah 9,4. Kita tulis. Oke, seperti ini. Bisa ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 17. 3,68 dibagi 16. Pakai bagi kurung juga. Nah, menuliskannya seperti ini ya. 3,68-nya di dalam kurung, 16-nya di luar kurung. Cara menghitungnya dari sini. 3 dibagi 16. Kita berpikir 16 dikali berapa yang mendekati 3? Tentu saja 16 dikali 0 ya. Karena 16 kali 0 itu 0. Kalau kita pakai angka yang lain, misalnya angka 1, 16 dikali 1 itu 16, terlalu banyak. Nanti 3 dikurangi 16 nggak bisa. Makanya di sini kita pakai angka 0. 16 kali 0 adalah 0. Terus dikurang. 3 dikurangi 0 adalah 3. Nah, sekarang 6-nya ini turun. Komanya juga. Ini 3,6 dibagi 16. Anggap saja 36. 36 dibagi 16 adalah 2. Karena di sini tadi ada koma, atas juga kasih koma. Baru tulis angka 2. 16 dikali 2 adalah 32. Nulisnya gini. Nah, boleh kasih koma nggak apa-apa. Dikurangi. Oke, 6 kurangi 2 adalah 4, 3 dikurangi 3 adalah 0. 0 nggak usah ditulis, boleh. Terus paling terakhir angka 8 ini turun. Nah, 48 dibagi 16. Berpikir 16 dikali berapa ya? Yang hasilnya 48. Ternyata 16 dikali 3. 16 dikali 3 adalah 48. 48 dikurangi 48 pas banget habis ya, 0. Kesimpulannya 3,68 dibagi dengan 16 sama dengan 0,23. Ini membaca angka di belakang koma itu nggak usah pakai nilai tempat, boleh ya dek ya. Jadi 3,68, nggak perlu 3,68, malah aneh. Harusnya langsung aja 3,68. Jelas ya? Oke, ini jawabannya untuk nomor 17. Lanjut ke soal nomor 18. 45 bagi 36. Caranya sama, tetap pakai bagi kurung. 45-nya di dalam, bagi 36-nya di luar. Gini. Terus berpikir 36 dikali berapa yang hasilnya mendekati 45? Tentu saja 36 dikali 1. Kan 36 dikali 1 itu 36. Dikurang 45 dikurangi 36, hasilnya adalah 9. Nah, sekarang 9 dibagi 36 kan nggak bisa ya. 9 dibagi 36 nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Boleh minta bantuan. Ini kita kasih 0, syaratnya di atas harus dikasih koma. Gitu. Jadi kalau kita minta bantuan 0 boleh, tapi syaratnya di atas dikasih koma. Nah, sekarang baru bisa 90 dibagi 36. 36 kali berapa yang mendekati 90? Tentu saja 36 kali 2. Karena 36 kali 2 adalah 72. Dikurang 90 kurangi 72. 0 kurangi 2 nggak bisa ya, minjem, jadinya 10. 10 kurangi 2 8. Ini jadi 9, udah dipinjam 1 jadi 8. 8 dikurangi 7 adalah 1. Lanjut, 18 dibagi 36. Nggak bisa lagi. Kan 18 ini lebih sedikit.
Nah, kalau nggak bisa dibagi, kita pinjam lagi 0. Tetapi di atas tidak usah dikasih koma-koma lagi. Komanya cukup satu kali yang tadi. Langsung saja, sekarang 180 dibagi 36. Kita coba-coba, 36 dikali berapa yang hasilnya 180. Ternyata 36 dikali 5. Pas banget itu, Dek. 36 dikali 5 adalah 180. 180 dikurangi 180, 0. Selesai. Kesimpulannya, 45 dibagi 36 sama dengan 1,25. Ini. Oke, mana yang mau ditanyakan? Boleh ya, tetapi di video ini kolom komentarnya kan dinonaktifkan ya, jadi kalian tidak bisa bertanya di kolom komentar. Cuman tenang aja, kalau kalian punya soal yang susah atau PR atau LKS yang harus dikerjakan, tetapi perlu bantuan Kak Sari gitu ya, boleh ya, nanti minta aja orang tua untuk mendaftar ke programnya Kak Sari di nomor ini 081456109870. Ini program apa? Program konsultasi PR matematika. Nah, program konsultasi PR matematika secara individu, tidak dimasukkan ke dalam grup. Karena kelas 4 masih terlalu kecil ya kalau dimasukkan ke dalam grup. Nah, jadi daftar aja di program konsultasi PR matematika ini. Yang mendaftarkan siapa? Biar orang tua aja, atau kakak kalian yang sudah dewasa yang ada di rumah. Karena ini nanti harus membayar dulu ya, Dek ya. Transfer sejumlah uang. Berapa? Transfernya kemana? Nah, itu nanti bisa ditanyakan di nomor WA-nya Kak Sari di sini. Kasih aja nomor WA ini ke orang tua kalian, nanti biar Kak Sari yang ngobrol-ngobrol sendiri sama orang tuanya kalian ya. Setelah didaftarkan baru nanti kalian yang bisa tanya-tanya langsung ke Kak Sari. Gitu aja ya. Ini nomornya silahkan dicatat. Nah, sementara itu kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6 yang di sini, soal besar. Nomor 6, ada 144 paket yang dikirim dengan menggunakan 3 truk. Jika banyak paket dalam setiap truk sama, berapa banyak paket yang diangkut masing-masing truk? Nah, caranya mudah saja. Langsung 144 ini kita bagi 3. Itu dia ya. Kita jawab nomor 6, 144 dibagi 3 sama dengan, nah menghitungnya tetap pakai bagi kurung. Gini, 144-nya di dalam kurung, 3-nya yang di luar kurung. Menghitungnya 14 dibagi 3. Kita berpikir 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14. Tentu saja 3 dikali 4. Karena 3 dikali 4 adalah 12. Dikurang 14 kurangi 12 adalah 2. Terus 4-nya ini turun. Nah, sekarang 24 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 24? Tentu saja 3 dikali 8. Karena 3 dikali 8, 24. 24 dikurangi 24, 0. Jadi 144 dibagi 3 adalah 48. Nah, kita jawab. Banyak paket yang diangkut masing-masing truk adalah 48 buah gitu ya. Kita tulis banyak paket yang diangkut masing-masing truk adalah 48 buah paket atau 48 buah gitu aja ya. Caranya seperti ini tadi, dihitung pakai bagi kurung, ketemu. Oke, ini dia untuk jawaban soal nomor 6. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan langkah-langkah operasi bilangan berikut. Temukan dan perbaiki kesalahan yang terjadi. Nomor 1, 10 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, ini letak kesalahannya di mana? Untuk yang nomor 1 ini kita tandai dulu ya, soal 7 nomor 1. Letak kesalahannya adalah dia mengurangi dulu. Jadi 10 dikurangi dulu dengan 3. Padahal kalau ada pengurangan dan perkalian begini, harusnya yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya. Jadi perbaikannya seperti ini.
perbaikan. 10 dikurangi 3 dikali 2 harusnya sama dengan 10 dikurangi dalam kurung 3 kali 2. Gitu. Sama dengan 10 dikurangi 3 kali 2 berapa? 6. Nah, terus sama dengan 10 kurangi 6 adalah 4. Harusnya jawabannya 4. Ya, perbaikannya seperti tadi. 3 kali 2-nya harus kita kerjakan terlebih dahulu. Atau boleh ditulis pakai dalam kurung. Kalau kesalahannya tadi dia ini 10 dikurangi 3 dulu 7, baru dikali 2. 7 dikali 2 14, makanya salah. Oke, jelas ya. Untuk yang nomor 2, 21 ditambah 80 dikali dalam kurung 13 kurangi 7. Nah, sama dengan 101 dikali 6 sama dengan 606. Ini juga salah. Salahnya kayak gini. Dapat 101 itu diperoleh dari 21 tambah 80 ya, 101. Padahal ini kan ada perkalian. Harusnya 80-nya ini dikalikan dulu dengan yang di dalam kurung ini. Oke, langsung aja perbaikannya seperti ini. Di sini soalnya sudah Kak Sari tulis ulang ya untuk 7.2 perbaikan. Ini soal awalnya 21 ditambah 80 dikali dalam kurung 13 kurangi 7. Nah, harusnya mengerjakannya gini. 21-nya ditulis dulu, ditambah 80-nya ditulis, dikali. Ini kita hitung dulu. 13 kurangi 7 adalah 6. Setelah itu sama dengan 21-nya kita tulis ditambah ini 80-nya harus dikali dulu dengan 6. 80 dikali 6, cara mudahnya 8 dikali 6 saja. 8 dikali 6 adalah 48, terus ada nolnya 1. Gini. Jadi sama dengan 21 ditambah 480. Berapa tuh? 400, nanti 20 tambah 80, 100 ya. Berarti 500, atau gini aja kita susun ke bawah boleh, biar kalau takut salah. 480 ditambah 21. 0 tambah 1, 1. 8 tambah 2, 10. Tuh, 1 tambah 4, 5. Jadi jawabannya 501. Dia tadi jawabannya 606 ya, makanya salah. Harusnya yang betul adalah 501. Oke, jelas ya di untuk soal nomor 7 yang bagian 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, nomor 8. Nomor 8, sebanyak 127 siswa kelas 4 akan naik ke puncak Monumen Nasional atau Monas dengan menggunakan lift. Setiap kali pengangkutan, lift memuat paling banyak 20 orang siswa. Pertanyaannya nomor 1, paling sedikit berapa kali pengangkutan lift yang dibutuhkan agar seluruh siswa sampai ke puncak Monas? Nomor 2, kita ingin mencoba mengangkut siswa dengan jumlah yang sama banyak 6 kali perjalanan. Bagaimana hendaknya kita membagi siswa-siswa tersebut? Oke, kita jawab dulu untuk soal yang ke-1. Kalau ditanya paling sedikit berapa kali pengangkutan lift, itu caranya langsung saja 127 ini dibagi dengan 25. Kita coba ya, 127 dibagi 25. Gini. Nah, berpikirnya 25 dikali berapa yang hasilnya mendekati 127. Yaitu 5. Karena 25 dikali 5 adalah 125. Kita kurangi, 127 dikurangi 125 adalah 2. Nah, berarti kalau kita mengangkutnya sebanyak 5 kali, akan ada tersisa 2 siswa. Maka kita jangan mengangkutnya 5 kali. Berarti paling sedikit kita harus mengangkutnya menggunakan lift itu sebanyak 6 kali. Jadi terjawab ya. Coba paling sedikit berapa kali pengangkutan lift yang dibutuhkan agar seluruh siswa sampai ke puncak Monas. Jadi berapa kali? 6 kali. Kita tulis ya. Paling sedikit. Ini banyak pengangkutan lift yang dibutuhkan. Paling sedikit langsung saja, paling sedikit dibutuhkan 6 kali pengangkutan menggunakan lift
gitu, agar seluruh siswa dapat terangkut. Jelas ya, kenapa kok harus 6 kali paling sedikit? Karena setelah kita hitung tadi, kalau liftnya hanya berangkat 5 kali, akan ada 2 siswa yang belum terangkut atau tertinggal. Nih, masih ada sisa 2 siswa. Nah, 2 siswanya ini masuk dengan lift yang ke-6 atau lift berikutnya. Jadi paling sedikit dibutuhkan 6 kali pengangkutan. Oke, nah sekarang kita jawab yang soal kedua. Nomor 2 tadi, kita ingin mencoba mengangkut siswa dengan jumlah yang sama sebanyak 6 kali perjalanan atau 6 kali pengangkutan. Bagaimana hendaknya kita membagi siswa-siswa tersebut? Berarti caranya langsung saja 127 siswa ini dibagi menjadi 6 kali perjalanan. Nanti setiap perjalanannya terisi berapa siswa? Kita coba ya. 127 dibagi 6. Caranya, ini dulu 12 dibagi 6 adalah 2. 2 dikali 6 adalah 12 dikurangi. 12 dikurangi 12 kan 0. Terus 7-nya turun. 7 dibagi 6 adalah 1. Karena 6 kali 1 adalah 6. Nah, 7 dikurangi 6 adalah 1. Berarti ini aja. Bagaimana cara kita membagi siswa-siswa tersebut? Ya, dia kan mintanya dengan jumlah yang sama sebanyak 6 kali. Berarti gini ya, kita angkut 21 siswa sebanyak 5 kali perjalanan. Terus perjalanan yang ke-6 sebanyak 21 siswa ditambah sisanya ini lagi 1. Atau kalau Kak Sari gambarkan gini. Perjalanan ke-1 ada 21 siswa. Ini naik lift yang pertama. Naik lift yang kedua 21 juga. Naik lift yang ketiga 21 juga. Naik lift yang keempat 21 siswa juga. Naik lift yang kelima 21 siswa juga. Tetapi naik lift yang keenam jangan 21 siswa. Kasihan, nanti ada 1 siswa yang tertinggal ini. Berarti lift yang keenam dinaiki oleh 22 siswa. Nah, ini semua kalau di total 21 tambah 21 tambah 21 tambah 21 tambah 21 tambah 22 hasilnya adalah 127 pas. Gitu ya. Nah, jadi ini udah yang paling memadai. 5 kali pengangkutan nih jumlah siswanya sama yaitu 21 dan 1 kalinya yang siswanya 22. Terpaksa ya. Gitu. Kita jawab, coba menjawabnya seperti ini. Tadi kan ditanya bagaimana hendaknya kita membagi siswa-siswa tersebut. Berarti cara membagi siswa-siswa tersebut seperti ini. 5 kali pengangkutan berisi 21 siswa dan sisanya 1 kali pengangkutan berisi 22 siswa. Gitu aja ya. Oke, ini untuk menjawab soal nomor 8 yang bagian 2. Caranya seperti ini. Nah, sekarang tugas Kak Sari udah selesai dong ya. Halaman 113 sudah dibahas semua. Tadi untuk mendaftar juga sudah Kak Sari cantumkan nomor WA-nya. Silahkan aja dihubungi. Untuk yang mau mencatat sekali lagi boleh ya. Nomor WA-nya di 081 456 10 98 70. Kak Sari tunggu. Sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.